Bagi hadirin dan hadirat yang ingin bertanya kepada beliau, bisa menyampaikannya di selembar kertas, diberikan secara estafet ke depan, jangan diberikan ke meja ustadz, tapi disampaikan ke panitia. Sekali lagi, bagi jamaah yang menghendaki untuk bertanya, bisa disampaikan di selembar kertas dan diberikan secara estafet, ataupun kalau seandainya ada kotak pertanyaan bisa dimasukkan kotak pertanyaan, dan jangan diberikan langsung ke meja ustadz. Kemudian karena begitu antusiasnya jamaah yang hadir di Masjid Thayyibah kali ini, sebelumnya saya sampaikan sholat isya insyaallah kita akan undur selepas kajian, walaupun nanti akan ada jeda untuk azan sholat isya. Sedikit saya sampaikan biografi beliau, Ustadz Maududi Abdullah LC hafidhahullah ta'ala. Beliau adalah lulusan S1 jurusan hadis Universitas Islam Madinah, tamatan tahun 2001. Beliau kelahiran Padang, Sumatera Barat. Beliau pembina dan pengasuh TV Media Dakwah Asil TV, kemudian pemateri radio dan Rojak TV, kemudian pemateri Asil TV. Beliau juga mudir di Pondok Pesantren Putri Al-Bayyinah Pekanbaru. Beliau juga pembina sekolah tahfidz Makkah di daerah Pasir Putih Kampar Riau. Beliau juga pembina Yayasan Sekolah Al-Bayyinah dan Yayasan Asil Cahaya Tauhid. Beliau juga pembimbing aktif umroh dan haji di Nadwa Taur. Beliau juga aktif memberikan kajian rutin dan majelis taklim di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya, dan daurah serta takblik akbar di berbagai kota di Indonesia. Ini mungkin sedikit biografi beliau. Kemudian yang terakhir, saya sebagai panitia, selaku panitia, mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga adab thalabul ilmi, menjaga adab-adab di dalam menuntut ilmu. Hendaknya kita ikhlas datang ke majlis ini karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menuntut ilmu syar'i, mengangkat kejahilan, dan dimohon untuk tidak menyibukkan diri dengan selain mendengarkan dan mencatat kajian yang akan beliau sampaikan. Kemudian tidak diperkenankan untuk mengambil gambar maupun video karena sudah ada tim perekam. Kemudian mohon untuk menjaga ketenangan dan mendampingi putra-putrinya agar tidak mengganggu selama kajian berlangsung. Kemudian menjaga kebersihan dan ketertiban selama kajian maupun sesudah kajian. Kemudian mohon untuk segera memperbaharui wudunya apabila sudah batal, karena jika semuanya wudu sebelum sholat akan terjadi penumpukan di tempat wudu. Kemudian dalam rangka mendukung program Asil TV sebagai media dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di Pekanbaru khususnya dan secara nasional umumnya, kami membuka donasi untuk mendukung program-program yang diadakan oleh Asil TV. Di teras masjid sudah ada kotak infak yang bertuliskan donasi untuk Asil TV. Bagi jamaah sekalian yang ingin memberikan dukungannya, bisa memberikan donasinya di kotak tersebut. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan sebagai pendahuluan, sebagai muqaddimah dari panitia. Langsung saja waktu dan tempat kami haturkan kepada beliau, kepada Al-Ustadz Maududi Abdullah LC hafidhahullahu ta'ala, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin,
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات إخواني وأخواتي في الدين الحاضرين والحاضرات dan para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah, telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat tiada tara, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang tiada terhingga. Suatu hal yang harus senantiasa kita hadirkan di dalam hati kita, dan jangan sampai syaitan membuat kita lalai dari hati kita tersebut sebuah poin, yaitu ketahuilah bahwa seluruh langit dan bumi beserta isinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengatakan dalam ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Dalam ayat yang lain, lahu mulkus samawati wal ard, milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Ketika Allah mengatakan semuanya milik Allah, maka ketahuilah bahwa sebenarnya tidak ada satupun yang milik kita. Ini penting. Saking pentingnya diulang dalam beberapa ayat, dalam belasan atau puluhan ayat di dalam Al-Quran. Allah mengatakan kepada kita, milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Berarti tak ada yang satupun milik kita. Sehingga kita harus menyadari bahwa kita ini gak punya apa-apa. Tak ada yang kita miliki, tak ada yang kita punya. Kenapa? Karena yang ada semuanya milik Allah. Harta kita milik Allah, anak kita milik Allah, kendaraan kita milik Allah, sampai tangan ini milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya dipinjamkan untuk menggunakannya. Karena kalau milik kita, pertanyaannya kapan kita buat? Kapan kita merangkai tulang belulang di jari jemari yang luar biasa ini? Kapan kita membungkusnya dengan daging? Dan kapan kita mengalirkan darah di dalamnya? Tidak ada. Berarti bukan milik kita. Kita hanya tahu pakai. Kita hanya bisa menggunakan manfaatnya. Maka kalau tidak ada satupun yang milik kita, semuanya milik Allah, maka ini akan membuat kita tidak akan sombong.
Dan ini akan menghanguskan sifat sombong dari diri manusia sehangus-hangusnya. Kenapa? Karena tak ada yang milik dia satupun. Secara syariat tidak salah kita mengatakan ini kendaraan saya, mobil saya, rumah saya, anak saya. Tidak salah secara syariat. Namun ingat, sertakan dengan itu di dalam hati, milik saya, namun anugerah dari Allah, titipan dari Allah tabaraka wa taala, amanah dari Allah tabaraka wa taala yang sebenarnya milik Allah. Dan Allah pasti akan pindahkan amanah itu ke orang lain, baik ketika kita hidup ataupun setelah kita wafat. Maka kendaraan kita bukan akan menjadi kendaraan kita lagi, karena Allah sudah pindahkan dari kita kepada orang lain. Allah amanahkan kepada orang lain setelah Allah amanahkan kepada kita. Boleh jadi ketika kita hidup, dengan cara kita jual, kita hibahkan, kita wakafkan, kita hadiahkan, pindah ke tangan orang lain, menjadi amanah di tangan orang lain. Atau ketika kita wafat, maka otomatis harta tersebut pindah ke ahli waris, hak milik daripada anak-anak kita, istri kita, sehingga menjadi amanah bagi mereka, bukan lagi bagi kita. Yang tersisa bagi kita adalah pertanggungjawaban menggunakan amanah itu selama hidup di permukaan bumi. Oleh karena itu ulama terdahulu, ulama salaf, mereka ingin memperkecil jumlah tanggung jawab di akhirat, meniru Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ingin memperkecil sekecil-kecilnya pertanggungjawaban di akhirat. Pahamlah antum apa yang ana maksud? Beda dengan kita mah. Kalau kita malah ingin memperbanyak tanggung jawab di akhirat. Bukan. Kita itu maunya kecil tanggung jawab di akhirat, banyak dapatnya di dunia. Di dunia dapatnya banyak, namun kalau bisa tanggung jawab di akhiratnya sedikit. Enak kita aja hidup ya. Segala sesuatu pakai konsekuensi. Kalau ingin banyak di dunia berarti banyak tanggung jawab di akhirat. Kalau ingin sedikit di akhirat tanggung jawabnya berarti sedikit di dunia. Jangan pernah bersikap tidak adil, mau enaknya saja, sebagaimana moto anak muda sekarang. Moto anak muda sekarang seenaknya dia aja moto itu. Tertulis di tas mereka, nampak oleh kita ketika mereka berangkat sekolah. Ditulis di situ, hidup muda hura-hura. Hidup kaya, hidup tua kaya raya. Mati masuk surga. Enak lu aja. Ketika hidup hura-hura itu tidak mungkin tuanya kaya raya, itu impossible, nggak mungkin, mustahil. Mana ada orang yang kaya raya dari hura-hura? Nggak ada. Dan semua hura-hura, semua yang namanya hura-hura itu hampir 99% maksiat. Coba lihat hura-hura itu. Dan ajakan untuk berhura-hura, ajakan maksiat. Gak ada orang yang mengajak ibadah hura-hura, gak ada. Maka orang yang berbuat maksiat di dunia, bagaimana dia akan ke surga di akhirat? Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Nabi kita tercinta SAW meminimkan dunianya agar tanggung jawabnya di akhirat juga minim. Dan itu yang terbaik, walau tidak wajib. Tidak wajib kita meminimkan sesuatu yang kita miliki di permukaan bumi. Namun konsekuensinya adalah makin banyak tanggung jawabnya di akhirat. Dan kalau makin banyak tanggung jawabnya di akhirat, makin lambat masuk surganya. Kalau masuk surga, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang-orang miskin masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya selama 500 tahun. Setelah penduduk surga yang miskin masuk surga, baru mengikut penduduk surga yang kaya raya
setelah 500 tahun. Namun tidak wajib hidup di dunia seperti Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ketika dapat harta, infakkan untuk akhirat, infakkan untuk sedekah, infakkan untuk kebutuhan pahala akhirat, beliau sisakan hanya sedikit sekali untuk keluarganya. Saking sedikitnya, istri Nabi pernah sepakat minta tambahan. Itu saking minimnya. Karena rumah Nabi sering tidak ada makanan. Rumah Nabi kita tercinta SAW sering tidak ada makanan. Sering Nabi pulang, Aisyah, ada yang mau dimakan pagi ini? Kata Aisyah, nggak ada ya Rasulullah. Nggak ada itu benar-benar nggak ada, bukan belum dimasak. Kalau kita pulang dari masjid habis kajian subuh misalnya, pulang ke rumah nanya sama istri kita, apa yang bisa dimasak dek? Balik bertanya istri kita, maunya apa? Hah? Mau gado-gado? Atau mau pempek? Atau mau apa? Mau indomie mau dimasakkan? Mau nasi goreng? Punya pilihan menu kita. Rasul kita sering pulang nggak ada makanan. Ketika Aisyah mengatakan tak ada makanan, benar-benar nggak ada. Memang nggak ada yang bisa dimakan. Satu butir kurma pun nggak ada. Begitu rumah Nabi kita tercinta SAW sering. Wajar kalau kemudian istri beliau minta tambahan. Tapi Nabi SAW kemudian bersedih dengan permintaan istri beliau tersebut. Lalu kemudian turun ayat Al-Quran. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakan wahai Nabi kepada istri-istrimu, sekiranya kehidupan dunia yang kalian inginkan dan perhiasan kehidupan dunia yang kalian inginkan, mari kemari, saya berikan kepada kalian apa yang kalian inginkan. Namun saya harus ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Nabi katakan itu kepada istrinya, dan Nabi mengatakan jangan ambil keputusan sekarang. Pulang kalian ke rumah orang tua kalian, minta pendapat orang tua kalian. Seandainya kalian ingin dunia, saya berikan dunia dan apa yang kalian inginkan. Namun setelah itu kita harus bercerai. Dan tak ada istri Nabi yang balik ke keluarganya minta pendapat. Langsung ridho dengan yang diperintahkan dan dibagi oleh Nabi kita tercinta SAW. Dunia sering menjadi penghalang kebaikan akhirat. Camkan itu baik-baik wahai orang-orang yang tinggal sekarang di dunia, yaitu kita. Yang banyak manusia terhalang ke surga, penyebabnya dunia itu. Kehidupan dunia dan perhiasan dunia yang menipu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan akan diberikan kepada kalian ganjaran dari amalan kalian di permukaan bumi, akan diberikannya di akhirat yaumul qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah jaya, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah beruntung. Syarat keberuntungan dua. Pertama, zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari neraka. Yang kedua, udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Maka ketika antum minta surga kepada Allah, iringi permintaan tidak dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan dari api neraka. Jangan hanya minta surga, karena ada orang yang masuk surga namun sebelumnya ke neraka dulu. Sukses yang sebenarnya adalah dua, zuhzi'a 'anil nar, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu Nabi SAW sering minta surga kepada Allah dan minta perlindungan dari neraka kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan orang sekarang ada yang akidahnya aneh dan nyeleneh, mengatakan orang yang minta surga kepada Allah syirik. Dan orang yang takut kepada neraka syirik. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak tahu dia Nabi Muhammad minta surga. Apakah Nabi Muhammad berbuat syirik? Tidak tahukah dia bahwa Nabi Muhammad minta perlindungan kepada Allah dari neraka? Apakah Nabi Muhammad berbuat syirik? Tidak tahu jadikah dia bahwa Nabi Muhammad menyuruh kita minta surga dan minta perlindungan dari neraka? Apakah Nabi Muhammad menyuruh umatnya berbuat syirik? Kita katakan kepada mereka, apa alasan Anda mengatakan itu syirik? Kata mereka, surga adalah makhluk. Kalau Anda minta surga kepada Allah, berarti Anda berharap makhluk, makanya syirik. Ini orang tauhidnya kebablasan. Terlalu ghulu di dalam tauhid, sehingga mengira minta surga kepada Allah adalah syirik. Lalu neraka bagaimana? Neraka adalah makhluk. Maka takut kepada neraka adalah takut kepada makhluk. Oleh karena itu dia adalah syirik. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Itulah neraka yang dengannya Allah ingin memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Justru diceritakan neraka agar hamba itu takut kepada neraka. Akankah Allah menyuruh kita untuk berbuat syirik? Maka ini akidah yang nyeleneh, yang di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang membantahnya. Saking nyelenehnya kemudian mereka berkata, jadi ikhlas yang sebenarnya apa? Ikhlas yang sebenarnya hanya ridho Allah. Yang penting ridho Allah. Sampai-sampai mereka mengatakan, yang penting bagiku ridhamu ya Rabb, walaupun engkau tempatkan aku di neraka, asal engkau ridho, aku pun rela. Lihat, nampak bahwa itu jebakan iblis. Karena iblis innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, mengajak pengikut-pengikutnya dan tentaranya untuk menjadi penduduk neraka sa'ir, untuk menjadi penduduk neraka yang apinya menyala-nyala. Terlihat jelas dalam apa yang mereka katakan, walaupun kau letakkan aku di neraka, yang mengajak ke neraka itu iblis, bukan Allah. Asal engkau ridho, aku pun rela di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kapan di dalam Al-Quran Allah mengatakan orang yang Allah ridhoi Allah letakkan di neraka? Maka ini mempermainkan Al-Quran. Setiap kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an selalu surga. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Setiap Allah ridho kepada manusia, manusia ridho kepada Allah, Allah pasti siapkan surga. Tidak ada cerita neraka Allah siapkan. Oleh karena itu, ini adalah orang-orang yang terlalu merasa dirinya bertauhid, sehingga akhirnya surga bagi neraka adalah neraka bagi mereka adalah surga. 6. Kesalahan yang luar biasa. Setelah Allah berbicara, siapa yang sukses? Setelahnya Allah berbicara kepada kita, menyampaikan apa yang menghalangi manusia kepada kesuksesan itu. Apa yang membuat manusia akhirnya tidak sukses? Yaitu wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kenikmatan dunia, tidaklah perhiasan dunia, kecuali sesuatu kenikmatan yang sering sekali menipu. Ghurur adalah sebuah kalimat mubalaghah yang artinya sering menipu, banyak menipu. Maka dunialah penghalang besar manusia sampai kepada surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, orang yang tidak pernah meletakkan dunia di hatinya akan selamat. Dan itulah zuhud. Dan itulah dia zuhud. Kenapa? Bagaimana dikatakan zuhud? Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah dunia tidak pernah menguasai hati kita. Hati itu tidak pernah menguasai, tidak pernah dikuasai oleh dunia. Walaupun mungkin dunia itu ada di tangan, ada di tangannya dunia itu, sampai ke tangannya, tapi tidak sampai menggerogoti hatinya. Itu yang dikatakan oleh para ulama tentang makna zuhud. An yakuna ma indallahi subhanahu wa ta'ala awthaqu bika mimma fi yadik. Yang ada di sisi Allah, yang ada di akhirat, itu lebih engkau harapkan daripada apa yang ada di sisimu sekarang.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Namun manusia sering sekali lebih mendahulukan apa yang dia lihat dengan matanya dibanding apa yang dia yakini dengan imannya. Dan di sinilah letak tipuan dunia yang paling dahsyat. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keterangan-keterangan yang nyata, keterangan-keterangan yang jelas. Nabi SAW memberikan keterangan-keterangan yang banyak. Namun keterangan-keterangan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala tentang kenikmatan akhirat hanya bisa disambut dengan iman, dan hanya bisa dilihat dengan mata iman. Dan itulah yang dalam agama kita disebut dengan basirah. Basirah sesuatu yang ada di dalam dada. Sementara apa yang dilihat dengan mata adalah dunia, dan mata melihatnya dengan basar. Basar itu di mata. Namun kalau pandangan hati, mata hati, basirah. Sering sekali basirah manusia tertutup karena dia terlalu mengedepankan basar, terlalu mengedepankan yang dilihat dengan mata yang ada di kepalanya, sehingga tertutup mata hatinya. Ana selalu mengingatkan diri ana pribadi, kaum muslimin dan kaum muslimat, antara pandangan mata yang ada di kepala dan pandangan mata hati yang ada di dalam dada, mana satu yang akan kita aktifkan lebih banyak? Kalau ingin mengaktifkan lebih banyak, salah satu di antaranya, yang satunya jangan terlalu diaktifkan. Faham mungkin yang Anda maksud? Dia ada dua. Ada pandangan di dalam mata, di kepala, dan pandangan di dalam dada. Basirah. Kita mau yang mana yang akan kita aktifkan? Harus pilih salah satu. Yang mana yang mau kita aktifkan lebih hebat, lebih kuat, lebih banyak? Dan apa yang kita lakukan dalam mengaktifkan salah satu akan membuat salah satunya tidak aktif, pasif. Oleh karena itu, ketika manusia sekarang ini terlalu aktif menggunakan basar, pandangan mata, basirahnya tertutup dan pasif. Basirahnya tidak aktif. Kenapa? Matanya terlalu aktif. Mata yang ada di kepala terlalu aktif, sehingga mata yang ada di dalam dada, di dalam hati, minus. Ini rahasia sir insyaallah ta'ala kenapa Allah selalu menyuruh kita ghaddul basar, menundukkan pandangan, supaya mata yang ada di kepala kita tidak terlalu aktif, sehingga mata yang ada di dalam dada menjadi aktif. Kita bisa tidak melihat di kegelapan malam yang mata kita tidak berfungsi, kita bisa melihat dengan hati kita. Di sini ada stok lampu, di sini ada meja makan, di sini ada kursi. Dari mana kita tahu di sini ada ini? Dari rumah kita maksudnya. Ketika mata kita tidak aktif, itu sesuatu yang ada di dalam, yang akan melihatnya, merabanya adalah apa yang ada di dalam dada. Dan itu akan aktif, dia akan aktif di saat yang di sini tidak aktif sama sekali. Manusia sekarang tertipu dengan dunia. Kenapa? Karena ininya terlalu aktif untuk dunia. Matanya terlalu aktif untuk melihat dunia. Melihatnya saja sudah terlalu aktif. Padahal belum tentu yang dia lihat bisa dia hasilkan. Coba bacaan yang paling digemari orang sekarang apa? Bacaan orang-orang berduit. Siapa miliarder-miliarder Indonesia? Siapa miliarder Asia Tenggara? 10 orang terkaya di Asia. Pemain bola berapa kekayaannya? Kemudian hadir di seminar-seminar harta.
bagaimana mencapai sukses di dunia, bagaimana mencapai sukses dengan modal seminim-minimnya, bagaimana menjadi orang kaya raya dengan modal yang terusnya, semangat, semuanya urusan dunia, dan selalu yang diaktifkan itu mata yang ada di kepala. Akhirnya hatinya tertutup untuk mengejar kekayaan yang hakiki di akhirat. Tertutup dari mengejar yang hakiki di akhirat. Akhi fiddin, ana mau buktikan kepada antum sekarang. Walaupun kita sudah rajin ngaji, sering basirah kita tidak bisa melihat. Sering basirah kita tidak bisa melihat. Kita sholat maghrib tadi, betul tidak? Berjamaah. Baik. Adakah di antara antum yang menghadirkan di dalam hati antum sekarang bahwa antum telah memiliki kekayaan lebih baik, lebih banyak daripada dunia dan seisinya? Hati antum sekarang apakah telah menghadirkan dengan sholat maghrib yang tadi saya lakukan, saya telah memiliki kekayaan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya? Kalau tidak ada, berarti basirah kita tidak aktif. Kenapa? Karena pahala sholat wajib itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangankan pahala sholat wajib, pahala sholat sunat saja, 2 rakaat sholat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Setiap orang sholat sunat fajar, dia Allah berikan kekayaan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan basirah kita harus memandangnya itu ada. Dikarenakan mata kita tidak memandangnya ada, banyak manusia tidak mau sholat sunat. Bahkan banyak manusia tidak mau sholat wajib. Tidak nampak dia apa namanya kekayaan yang dia hasilkan dengan sholatnya. Namun dipandang oleh orang yang punya basirah. Dan kalau benar-benar hati itu memandang adanya kekayaan yang akan diterima di akhirat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, dengan 1 kali sholat sunat, dengan 1 kali sholat wajib, maka takkan hati itu dikuasai oleh kekayaan dunia. Karena bagi dia sholat sunat lebih afdol daripada dunia dan seisinya. Sholat sunat fajar ya, sholat wajib lebih afdol daripada dunia dan seisinya. Dan dia selalu lihat itu. Nabi SAW ketika menjanjikan pahala sholat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya, bukan sekedar motivasi, tapi benar-benar nyata dan real, nanti akan dibayar Allah di akhirat. Dan yang bisa memandangnya dengan basirah tidak akan tergoda dengan basar. Dan itulah mayoritas penyesalan-penyesalan manusia di padang mahsyar. Penyesalan-penyesalan manusia di padang mahsyar mayoritas adalah tak bisanya mereka berhadapan dengan tipuan-tipuan dunia. Di dalam Al-Quran, ya, surat Maryam ayat 39, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman bahwa hari kiamat itu hari penuh penyesalan. Disebut bahkan hari hasrah, hari yang sangat banyak penyesalan di dalamnya. Terdapat di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 39, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berikan mereka peringatan mara bahaya akan adanya hari hasrah, hari penyesalan tiada tara, idh qudiyal amr, tatkala perkara akan diputuskan oleh Allah. Dan maksudnya adalah hari kiamat, maksudnya adalah hari akhirat, hari yaumul hisab, yaumuddin, hari pembalasan. Wa anzirhum, dan berikan mereka peringatan akan adanya hari itu. Dan Allah menyebut hari akhirat, dan Allah menyebut hari mahsyar dengan yaumul hasrah, hari penyesalan. Yang belajar bahasa Arab, sekedar menyesal saja itu disebut nadam. Namun kalau penyesalannya sudah luar biasa hebat, itu disebut hasrah. Dan Allah menggunakan hasrah untuk penyebutan hari akhirat, nama akhirat, dan tidak menggunakan nadam, menunjukkan bahwa penyesalan pada hari itu luar biasa. Nabi SAW mengatakan orang kafir menyesali kehidupannya,
Orang-orang yang kafir menyelesaikan kehidupannya dan menangis sampai air matanya tidak bisa lagi keluar. Dan yang menggantikan air mata keluar adalah darah. Maka mereka menangis dengan tangisan darah. Karena air mata mereka habis untuk dikeluarkan di hari di mana mereka sangat menyesal atas apa yang mereka lakukan di permukaan bumi. Di saat mereka tidak beriman kepada apa yang dibawa Nabi SAW, maka berlakulah untuk mereka perkataan Nabi, sabda Rasulullah SAW, la yu'minu bi ahadun min hadhil ummah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada orang yang mendengar seruan dakwahku, Yahudi atau Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang kubawa, melainkan menjadi penduduk neraka. Dan ketika mereka sampai di akhirat, nampak oleh mereka neraka itu, tempat di mana mereka pasti akan ke sana. Dan mereka beriman dengan adanya neraka yang dulu mereka tidak beriman dengannya. Namun iman ketika sudah dilihat langsung dengan mata tak laku. Iman itu ketika tak nampak. Iman artinya keyakinan dan kepercayaan. Yakin dan percaya. Yakin dan percaya kalau sudah nampak oleh mata, untuk apa lagi? Yang namanya iman. Yang namanya iman itu laku. Iman itu dikatakan sah manakala mata tidak nampak namun kita percaya. Karena nampak oleh basirah. Oleh karena itu orang yang beriman dengan baik melalui ayat-ayat Allah yang Allah turunkan, melalui hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi sampaikan, dia benar-benar melihat adanya surga dan neraka itu dengan basirahnya. Para ulama terdahulu, ma'asyiral muslimin, kalau melihat api besar pingsan mereka. Karena mereka ingat neraka. Sementara umat Islam sekarang, umat Islam bukan antum ya, umat Islam, itu di depan api, di keliling api besar main gitar. Di sana senang, di sini senang. Sambil bawa pacar, berkemah dan pakai kemah dan pakai tenda, padahal api besar sedang mereka nyalakan, yang mereka sebut dengan api unggun itu. Di kiri kanan api besar itu mereka berbuat maksiat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Harusnya api besar mengingatkan orang kepada neraka. Namun tak ingat lagi neraka. Basirahnya habis. Sehingga tidak menuntunnya kepada apa yang ada di neraka. Kalau imannya di akhirat nggak laku iman itu. Iman itu baru sah, baru benar apabila tak nampak oleh mata tapi yakin. Dan kita harus yakin dan benar-benar yakin akan adanya neraka dan surga, dan adanya neraka dan surga bagaimana yakinnya kita bahwa sekarang ini malam, bahwa ada matahari di siang hari jam 12 siang, itu dia matahari. Kita harus yakin adanya surga dan neraka, siyakin itu. Supaya apa? Tidak tergoda kita untuk sesuatu yang akan mencampakkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, penyesalan. Nanti kita bacakan beberapa ayat bagaimana penyesalan orang-orang kufar. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Dan mereka berada dalam kelalaian dan mereka tidak beriman kepada hari akhir. Dan pahala-pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mengamalkan amal soleh, sengaja Allah letakkan di dalam sesuatu yang tidak tampak, dalam hal yang gaib. Pahala sifatnya gaib, tak ada nampak oleh mata kita, namun harus diimani ada dengan iman kita, dengan dada kita, dengan basirah kita. Ana selalu katakan, kalau dibayar cash oleh Allah pahala amal soleh, itu tak ada orang yang tidak menjadi orang yang soleh. Contohnya sholat. Seandainya Allah bayar cash, jangankan lebih baik daripada dunia dan seisinya, jangankan lebih baik daripada dunia dan seisinya, setiap kita selesai sholat Allah bayar cash, nambah di kantong kita uang 1 juta. Kira-kira ada orang yang bahlul yang tidak sholat? Nggak ada orang yang tidak sholat. Sekiranya sholat dia selesai salam, nambah di kantongnya uang 1 juta, pahala sholat wajib. Kalau dia sholat sunat, nambah di kantongnya uang 500.000, pahala sholat sunat. Ada orang yang berakal nggak sholat? Cukup masjid sebesar ini? Nggak cukup. Nabi SAW mengatakan, 1 huruf dari Al-Quran 10.
Katakanlah 10 rupiah. Ada 10 rupiah angkanya sekarang, udah nggak ada toh? Katakan 10 rupiah. Kalau dibayar cash oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, setiap kita baca Al-Quran dikalikan 10 rupiah, tek, datang uangnya. Kira-kira ada orang yang tidak baca Quran? Yuk main bola yuk, enggak, saya mau baca Quran. Yuk berenang yuk, enggak, saya mau baca Quran. Oleh karena itu Allah letakkan pahala di dalam ilmu gaib sehingga dilihat oleh basirah. Demikian juga dengan dosa. Dosa tidak Allah bayar cash. Karena kalau dibayar cash, langsung dihukum secara langsung, nggak berani orang berbuat maksiat. Nggak ada orang yang berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada guna iman di saat orang-orang kafir bertemu langsung dengan neraka, bertemu langsung dengan surga, bertemu langsung dengan hari akhirat. Nggak ada gunanya iman. Oleh karena itu iman berhenti di saat kematian datang menjemput. Kalau ada orang yang beriman ketika itu, nggak laku imannya. Sebagaimana Fir'aun ingin beriman di saat kematian akan datang. Dia katakan, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Aku beriman dengan Rabbnya Harun dan Rabbnya Musa. Amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman kepada Rabb yang beriman kepadanya Banu Israel. Kata Allah di dalam Al-Quran, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal kafirin. Sekarang kamu mau beriman wahai Fir'aun. Sebelumnya engkau berlaku maksiat dan sebelumnya engkau adalah orang-orang kafir yang tidak beriman. Maka hari akhirat Allah sebut dengan yaumul hasrah, hari penyesalan, di mana setiap manusia menyesal. Apa yang mereka sesali? Maksiat yang mereka kerjakan di permukaan bumi. Dan di tengah-tengah mereka itu yang menyesal itu ada saya, ada Anda, ada semua manusia. Karena tidak ada yang absen dari yaumul mahsyar. Tidak ada yang absen dari hari pembalasan. Semuanya ada. Ada kita di sana. Ada seluruh para nabi dan para rasul. Ada manusia pertama dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang tewas dengan dahsyatnya yaumul qiyamah. Kita katakan tewas karena memang orang kafir. Kiamat tidak akan terjadi kecuali penghuni bumi ini semuanya orang kafir. Dan mereka melihat Ka'bah tidak ada gunanya lagi. Mereka hancurkan Ka'bah, maka hancurlah dunia beserta isinya. Dan mereka adalah manusia terburuk. Syirarul khalqi indallah man taqumu alaihi sa'ah, kata Nabi SAW. Makhluk yang paling buruk di sisi Allah yang pada mereka terjadi hari kiamat. Dan kiamat terjadi pada hari Jumat. Namun bukan 40 tahun lagi kira-kira. Bukan. Kenapa? Karena Nabi pun tidak tahu kapan kejadiannya. Ditanya oleh malaikat Jibril, ditanya Nabi kita tercinta Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, mat akhbirni anis sa'ah, beritahu aku kapan terjadi hari kiamat. Qal, jawaban Nabi kita tercinta, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya saya yang ditanya tak tahu, sebagaimana engkau yang bertanya pun tak tahu. Kalau Nabi kita SAW mengatakan tidak tahu, dan Nabi kita mengatakan Jibril pun tidak tahu, ada apa kok orang berani mengatakan 40 tahun lagi kira-kira? Maka para ulama mengatakan batil. Orang yang mengatakan akan sekian lagi akan ada hari kiamat terjadi pada sekian tahun lagi itu batil. Nabi tidak tahu. Bagaimana Anda bisa tahu? Nah, maka mereka yang sampai mereka yang terakhir tewas di permukaan bumi pun akan dihadirkan Allah, jin dan manusia. Dan bukan hanya jin dan manusia yang Allah hadirkan, hewan-hewan pun Allah hadirkan. Wa idzal wuhushu husyirat. Ketika hewan-hewan Allah hadirkan, Allah kumpulkan di padang mahsyar. Jadi hewan pun dibangkitkan lagi oleh Allah. Dan kalau ada terjadi penzoliman sesama hewan, diadili. Kata Nabi SAW, Allah akan mengadili rusa yang bertanduk yang nyerang rusa yang tidak bertanduk. Itu namanya penzoliman. Kalau rusa bertanduk dengan rusa bertanduk namanya perkelahian. Tapi kalau yang satunya bertanduk, yang satunya tidak bertanduk, penzoliman. Dengan cara Allah berikan rusa yang tidak bertanduk tanduk, dan Allah jadikan rusa yang awalnya bertanduk di permukaan bumi tidak bertanduk dan disuruh nanduk. Ketika seluruh keadilan sudah terwujud di tengah binatang,
dikembalikan mereka kepada wujud aslinya, yaitu tanah. Maka wujud asli, bahan baku penciptaan hewan adalah tanah. Makanya daging hewan itu agak mirip dengan daging manusia. Daging kan? Coba lihat daging sapi, kayak daging kita, ada dagingnya. Karena dia berasal dari kita berasal dari bahan dasar yang sama. Dan ketika melihat hewan-hewan menjadi tanah, berkata orang kafir saking menyesalnya, ya laitani kuntu turaba. Kata orang kafir, wa yaqulul kafir, berkata orang kafir, andai aku kembali menjadi tanah. Subhanallah. Andai dia seperti hewan-hewan itu. Mau menjadi seperti hewan itu, kembali wujud aslinya seperti tanah. Namun tidak bisa lagi. Karena manusia sudah akan mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan di permukaan bumi. Ketika orang kafir melihat hewan-hewan berbuah wujud tanah, dia ingin seperti hewan itu. Ingin mati saja kembali kepada wujud aslinya. Padahal di dunia orang yang paling tamak untuk hidup, di dunia orang yang paling tamak untuk menikmati kehidupan, tidak mau berpikir tentang kematian dan tidak mau sedikit pun berbicara tentang apa yang ada setelah kematian. Karena mereka hidupnya untuk dunia, dunia dan dunia. Namun ketika sudah di akhirat, cita-cita malah mereka menjadi binatang yang dikembalikan menjadi wujud aslinya, menjadi tanah. Ketika itu orang kafir di akhir surah An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika itu berkata orang-orang kafir, andai aku pun dikembalikan menjadi tanah. Karena penyesalan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, setelah salat Isya, setelah azan Isya, kita akan lanjutkan. Udah azan? Setelah azan Isya kita akan lanjutkan insyaallah taala dengan beberapa ayat yang yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim untuk menjadi peringatan bagi kita. Ada orang menyesal di akhirat karena ini insyaallah kita bacakan beberapa ayat biiznillah azza wajal. Intinya adalah yaumul mahsyar, hari penuh penyesalan. Kita dengarkan suara azan untuk kemudian kita lanjutkan kajian setelah melaksanakan, setelah mendengar dan menyambut atau berdoa setelah azan berkumandang. Nah.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita angkat pertama sekali penyesalan di padang mahsyar. Penyesalan orang-orang yang diberikan catatan kitab di sebelah tangan kirinya. Salah satu akidah di yaumil mahsyar adalah pembahagian kitab. Dan kitab dibagikan dengan cara kitab itu berterbangan. Bukan diberikan dalam bentuk diserahkan, namun berterbangan. Tatayur as-suhuf. Begitu yang ada di dalam hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada orang yang mendapatkan kitabnya di sebelah kanan, pertanda kebaikan, dan ada orang yang mendapatkan kitab dari sebelah tangan kiri. Orang yang mendapatkan kitab di tangan kirinya pertanda keburukan. Dan ketika dia mendapatkan kitabnya itu, dia pun penuh penyesalan. Apa yang dia sesali? Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Haqqah, dimulai daripada ayat yang ke-25. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dan apapun orang-orang yang diberikan catatan kitabnya di sebelah tangan kirinya, maka dia berkata, wahai celakanya aku, andai aku tidak diberikan kitabku, dan aku tidak tahu hisabku, andai yang ada adalah kematian, mati saja, nggak usah hidup. Ma aghna anni maliyah, ternyata hartaku tidak memberikan manfaat apapun untukku. Halaka anni sultaniyah, dan hancurlah dariku kekuasaanku. Maka ada dua yang disesali oleh mereka di dalam ayat ini. Pertama, penyesalan tentang harta yang tidak bermanfaat akhirnya. Dan yang kedua, tak bermanfaat juga tahta dan kekuasaan yang mereka miliki. Hal yang harus kita yakini tentang ayat ini dan yang semisalnya, kalimat ini belum ada, belum mereka ucapkan, namun pasti akan mereka ucapkan. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Maha tahu segala-galanya. Sampai ucapan yang belum mereka ucapkan sudah Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Mereka akan ngomongnya begini. Paham enggak? Itulah Allah yang Maha tahu, Maha berilmu, Maha tahu apa yang akan terjadi. Walaupun belum diucapkan oleh mereka, mereka yang akan mengucapkan kalimat ini, Allah tahu bahwa mereka akan ucapkan, dan Allah kemudian terangkan kepada kita di dalam Al-Quran, ini loh kata-kata mereka nanti di akhirat. Sebagai apa? Sebagai peringatan bagi kita, agar kita jangan seperti mereka, sehingga ketika punya harta, jangan sampai harta itu tidak memberikan manfaat di akhirat, atau akan mencelakakan kita di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Di sini juga kita ingin mengatakan, agak melenceng sedikit tapi bermanfaat insyaallah taala, menunjukkan bahwa Allah tahu segala-galanya. Dan Allah telah tuliskan walaupun belum terjadi. Itulah dia takdir manusia, amalan manusia. Allah tahu apapun yang mau kita lakukan, Allah tahu apapun yang mau kita ucapkan, dan Allah tulis dalam catatan takdir dan tidak akan pernah meleset. Namun itu bukanlah paksaan, tertulis karena Allah Maha tahu segala-galanya. Kalau Allah Maha tahu segala-galanya, tak mudah, tak gampang, tak sulit bagi Allah untuk menuliskannya, karena Allah Maha tahu. Apa yang saya ucapkan sekarang ini telah tertulis di Lauhul Mahfuz, akan saya ucapkan. Telah tertulis dalam catatan saya ketika saya di rahim ibu saya, akan saya ucapkan. Kenapa bisa tertulis? Karena Allah Maha tahu apa yang akan saya ucapkan, sehingga Allah tuliskan apa yang akan saya ucapkan. Bukan dipaksa oleh Allah saya berbicara, bukan. Sehingga ketaatan manusia adalah sesuatu yang ingin dikerjakan oleh manusia,
Dan maksiat manusia adalah sesuatu yang ingin dikerjakan oleh manusia, dan Allah tahu dia ingin mengerjakan itu, dan Allah izinkan terjadi, dan sebelum itu terjadi Allah sudah tuliskan dalam catatan kitab. Kalau kita bisa memahami bahwa Allah bisa menuliskan teriakan-teriakan penyesalan pada padang mahsyar di Al-Quran, hal yang sama fahami Allah juga bisa menuliskan seluruh perbuatan kita walau belum kita lakukan. Nah, ini penting dalam pemahaman tentang takdir, karena takdir itu bukanlah paksaan, namun takdir itu adalah ilmu Allah yang maha luas. Kembali kepada yang tadi, mereka menyesal. Apa yang mereka sesali? Ma aghna anni maliyah. Ternyata hartaku tidak memberikan manfaat apapun untukku. Kapan harta memberikan manfaat untuk manusia? Di akhirat, kalau dia diinfakkan di permukaan bumi. Itu satu-satunya cara untuk membuat harta kita bermanfaat di akhirat. Dan mereka-mereka yang tidak menggunakan hartanya untuk kepentingan akhiratnya, maka harta tidak akan memberikan manfaat apapun kepada mereka di akhirat. Memang sulit untuk memahami bahwa ketika harta kita kurangkan, itu artinya harta kita menjadi ada. Dan tidak ada yang bisa memahami itu dan benar-benar memahami itu kecuali basirah yang sangat aktif, yang sangat hidup. Karena sering manusia tertipu ketika di dompetnya ada 1 juta, dia keluarkan sebagiannya, dia infakkan, dia merasa isi dompetnya berkurang. Padahal yang benar bahwa ketika dia ambil hartanya, sebagian dari dompetnya dia keluarkan, itulah hartanya yang sebenarnya. Harta yang di dompet ini belum tentu menjadi miliknya, boleh jadi milik pencopet, boleh jadi milik orang, terjatuh dari saku kita dan diambil oleh orang lain. Boleh jadi uang ini nanti milik pedagang ketika kita belanja, kemudian kita berikan uang itu kepadanya. Namun yang telah kita keluarkan, itulah harta kita yang sebenarnya, yang akan bermanfaat di akhirat. Namun hanya basirah yang bisa memandangnya. Karena ketika basirah itu benar-benar memandang, dia benar-benar yakin mengambil uang itu dan diberikan. Karena ini dia harta saya yang sebenarnya. Suatu hari Nabi Muhammad SAW menyembelih seekor kambing dan menyuruh Aisyah bagi-bagi kambing itu. Setelah pulang ke rumah, Nabi bertanya kepada Aisyah, apa yang Anda lakukan dengan kambing? Apa yang terjadi dengan kambing yang tadi Aisyah? Kata Aisyah, sudah habis semuanya kecuali tinggal pahanya saja. Kata Nabi kita tercinta SAW, tersisa semuanya kecuali pahanya saja. Lihat basirah. Lihat basirah. Nabi ketika tahu semuanya sudah dibagikan kecuali pahanya saja, Nabi mengatakan tersisa semuanya kecuali pahanya. Padahal yang tersisa, yang kata Nabi itu sudah tidak ada lagi, sudah dibagi-bagikan. Itulah yang tersisa. Adapun paha kalau kita makan berarti dia tidak tersisa, habis di dunia. Dan pagi-pagi akan keluar dalam warna kuning. Ya. Yang tersisa yang mana? Yang tadi diinfakkan itu yang tersisa. Itu yang menjadi harta kita yang sesungguhnya, yang kita infakkan, dan itu yang akan bermanfaat di akhirat. Berani? Coba? Berani nggak coba? Sekarang kita keluarkan dompet kita, semuanya keluarkan. Karena akan menjadi tersisa dia ketika dikeluarkan semuanya. Maka orang yang benar-benar beriman, dia tidak akan ragu mengeluarkan hartanya. Dan Nabi SAW sebagai suri tauladan dalam hal ini. Ketika beliau dapat harta yang sangat banyak, beliau bagikan. Sebenarnya ketika membagikannya itu adalah untuk beliau sendiri. Karena itu yang akan tersisa, itu harta yang sebenarnya, yang diinfakkan. Adapun yang tidak diinfakkan, maka tidak akan bermanfaat di akhirat. Dia akan kita tinggalkan di dunia. Dan kemarin malam kita berbicara di Pekalongan, walillahil hamd. Hal yang sangat bodoh sebenarnya dilakukan manusia adalah menumpuk, kemudian dia tinggalkan. Dia tumpuk, kemudian dia tinggalkan. Kita tahu ya akhi, harta yang tidak kita infakkan, kita tumpuk, pasti kita tinggalkan dengan kematian. Dan itu pekerjaan bodoh sebenarnya yang
Secara pantauan syariat, pekerjaan bodoh. Kita cari, capek, lelah kita mencarinya, setelah banyak kita tinggalkan. Dan itu pasti akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, jangankan di akhirat, ketika kematian akan datang saja menjemput, orang yang hartanya seperti itu sudah menyesal. Allah berfirman di akhir surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, akhirkan sedikit masa pencabutan nyawaku, ajalku, fa as-saddaqo. Kalau itu terjadi, aku pasti bersedekah, aku pasti berinfak. Kata para ulama, karena mereka sadar di saat kematian datang, tak ada guna harta yang mereka tumpuk itu, tak ada gunanya untuk mereka, tak ada manfaat apapun harta itu. Selama ini kita merasa harta kita penuh manfaat, dengan harta kita bisa begini begono. Padahal yang kita manfaatkan dari harta kita mungkin secuil. Orang yang kemudian punya harta 1 miliar, apakah dia gunakan 1 miliar itu dalam kehidupannya, atau disimpannya suatu tempat dan dia gunakan sedikit saja dari 1 miliar itu? Itu dia gunakan sedikit dari 1 miliar, sisanya disimpan di tempat orang. Untuk apa dia tumpuk-tumpuk kalau tidak memberikan manfaat? Namun manusia tergoda. Itulah dia fitnah dunia yang luar biasa. Seolah-olah kalau tidak ada harta itu numpuk, ada masalah dalam hidup kita. Nabi SAW di dalam biografi beliau, dalam sirah beliau, tidak pernah menumpuk harta. Kata Aisyah, tidaklah datang kepada Nabi SAW harta, melainkan tidak akan berlalu 10 hari, masih ada tersisa harta itu pada diri beliau. Pernah suatu hari setelah sholat asar, Nabi SAW tergesa-gesa dari tempat beliau sholat masuk rumah, sehingga para sahabat kebingungan, ada apa dengan Nabi, seperti ada sesuatu yang sangat besar yang terjadi. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lupa saya, ada harta yang belum saya infakkan. Dan ketika beliau sakit, Nabi SAW menyuruh Aisyah radhiyallahu ta'ala untuk menginfakkan beberapa dinar yang ada pada kepemilikan beliau. Kemudian Aisyah lupa karena mengurus beliau sakit. Kemudian Nabi bertanya, bagaimana dinar wahai Aisyah, sudah engkau infakkan? Kata Aisyah, belum ya Rasulullah, karena saya sibuk lupa. Mana dia, kata Nabi SAW. Dibawa oleh Aisyah beberapa dinar uang emas. Kemudian Nabi sambil memegang dinar itu di tangannya berkata, apa nasibku nanti kalau aku menghadap Allah sementara dinar ini masih ada di tanganku. Begitulah Nabi SAW. Dan istri beliau seperti itu hidupnya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha diberikan oleh khalifah harta 1000 dinar. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk yang banyak memberikan harta kepada keluarga Nabi SAW. Di antaranya beliau mengirim 1000 dinar kepada Aisyah dan menyuruh orang untuk memantau apa yang dilakukan Aisyah. Harta itu diberikan kepada Aisyah pagi 1000 dinar. 1000 dinar itu 4000 gram emas. Karena 1 dinar 4 gram. Ya. Berarti kalau 4000 gram emas, kalau dikalikan 700.000, 4000 kali 700.000, kalau nggak salah sekarang 700.000, berarti sekitar 2,8 miliar diberikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq, dan disuruh orang yang memberikan itu pantau apa yang dilakukan Aisyah. Dan orang itu memberikan harta itu kepada Aisyah pagi hari, sore harinya sudah habis diinfakkan Aisyah. Sore harinya sudah habis diinfakkan semuanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau hidup seperti hidupnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin, ya, kita tidak ingin harta kita tidak bermanfaat di akhirat, infakkan. Karena apa yang kita infakkan itulah dia harta kita yang sesungguhnya. Halaka anni sultaniyah, hancur
seluruh kekuasaanku. Ini juga tipuan dunia berikutnya yang sangat besar, kekuasaan. Banyak manusia-manusia yang berkuasa, namun akhirnya dia pun celaka dan binasa karena kekuasaannya. Oleh karena itu, sebenarnya menjadi penguasa ujian berat. Dan kalau kita simak biografi orang-orang saleh, mereka nangis dapat kepemimpinan. Karena mereka takut dengan tanggung jawab yang besar di akhirat. Nabi, Abu Bakar, dan Umar kemana-mana pergi bertiga. Saking akrabnya tiga makhluk Allah yang mulia di permukaan bumi ini. Rasul kita tercinta Muhammad SAW, dan kemudian Abu Bakar, dan kemudian Umar. Dan Abu Bakar lebih akrab kepada Nabi SAW. Jarak usia Nabi dan Abu Bakar hanya 3 tahun saja. Sehingga kemana-mana bertiga. Kemudian setelah Rasul wafat, tinggal Abu Bakar dan Umar. Kemana-mana berdua. Ketika Abu Bakar sakit, Umar sengaja menjaga jarak. Sengaja dia tidak dekat-dekat kepada Abu Bakar. Karena Umar takut Abu Bakar mengalihkan kepemimpinan kepada dirinya. Begitu. Keakraban mereka yang selama ini terjalin dijauhi oleh Umar bin Khattab. Supaya tak terfikir oleh Abu Bakar yang namanya Umar ketika akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin setelah beliau. Begitu Umar. Dan ketika ternyata yang dilantik adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ya, beliau bukannya sujud syukur dan bukannya pesta di rumahnya, mengundang pesta syukuran dapat jabatan gitu. Beliau menangis dapat jabatan itu. Tahu bagaimana beratnya di akhirat. Namun kalau jabatan itu bisa dikerjakan dengan keadilan, besar juga pahalanya di akhirat. Dan salah seorang yang akan Allah berikan naungan yaumil mahsyar adalah imamun muqsit, imamun adil, imam yang adil. Namun membuat keadilan itu sulit. Ya. Maka banyak manusia dalam tahta hanyut. Maka mereka menyesal di akhirat. Penyesalan berikutnya di hari akhirat adalah menyesal memilih kawan dan teman. Terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, celakanya aku, andai di dunia aku tidak menjadikan fulan, lalu menyebut nama orangnya Khalila, sebagai sahabat dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku daripada kebenaran, daripada agama yang hak, daripada zikir kepada Allah setelah datang itu kepada aku. Wa kana syaitanu lil insani khadzula. Dan adalah syaitan adalah orang yang selalu menghinakan manusia. Syaitan akan selalu membuat manusia menjadi hina. Di dalam ayat ini ada penyesalan. Penyesalan salah memilih kawan dekat. Dan ini termasuk penyesalan yaumil mahsyar. Termasuk penyesalan pada hari kiamat. Salah memilih kawan. Allah berfirman dalam ayat yang lain, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang yang berkasih sayang, seluruh orang yang bersahabat dekat di permukaan bumi, semua mereka akan saling bertengkar. Mereka akan bermusuhan di akhirat. Illal muttaqin, kecuali orang yang membangun persahabatannya di atas takwa. Baru tidak bertengkar di akhirat. Dan di permukaan bumi ini kita sering melihat manusia bersahabat dengan orang-orang yang mengajak dirinya kepada kemaksiatan. Dan semua itu akan terjadi perdebatan panjang di akhirat, di mana sahabat meminta pertanggungjawaban sahabatnya yang telah mengajaknya, dan sahabat itu mengatakan, itu tanggung jawab kamu. Sering sekali dalam pergaulan orang mengatakan kepada sahabatnya, kawannya, udah lakukan saja, saya tanggung jawab nanti, saya kalau ada dosa saya yang tanggung nanti di akhirat. Subhanallah. Dan akhirnya dengan godaan syaitan, kaidah syaitan itu manusia pun melakukan dosa.
Dan di akhirat tak akan dia tanggung jawab. Mustahil dia tanggung jawab. Allah sudah mengatakan dia tidak akan mau tanggung jawab. Karena dia punya beban tersendiri yang harus dia pikul. Dia akan mendapatkan dosa, tapi bukan tanggung jawab dosa. Bukan dosa kita yang melakukan kemudian dia pikul, bukan. Dosa kita yang kita lakukan, kita yang akan memikulnya sendiri. Dia memikul dosa kita, plus dia mendapatkan dosa sebanyak dosa yang kita lakukan karena dia telah mengajak kita. Itu yang terjadi. Yahmiluna auzarahum wa auzaral ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Mereka memikul dosa mereka sendiri dan dosa ketika mereka menyesatkan orang lain. Man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, fa alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosanya, wa wizru man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan dosa orang-orang yang mengikuti dia sampai hari kiamat. Maka hati-hati dengan mengajak orang lain berbuat dosa, dan hati-hati dengan sahabat. Persahabatan di dunia haruslah dibangun di atas takwa, mengajak kita kepada ketaatan. Nabi SAW menyuruh kita jangan serampangan memilih kawan. Pilih kawan yang akan mengajak kita kepada ketaatan. Dan Nabi mengatakan manusia terpengaruh dengan kawannya. Siapa yang berkawan dengan dia, dia akan terpengaruh dengan kawannya itu. Dan agamanya akan seiring dengan agama kawannya, sama. Dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, Nabi mengatakan, almar'u ala dini khalilih. Manusia itu akan sama dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kalian selektif untuk memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Maka lihat manusia di zaman kita sekarang ingin berhenti dari suatu dosa, namun tidak mau keluar dari kawan-kawan yang mengajaknya kepada dosa itu. Tak akan berhasil taubat. Tidak akan berhasil taubat. Sampai kita berhenti daripada dosa itu dan tinggalkan kawan-kawan yang ngajak kita kepada dosa itu. Ganti sahabat. Oleh karena itu hijrah diperintahkan secara syariat. Ketika memang di kampung kita tak ada lagi orang yang mengajak kita kepada kebaikan, dan kita akan hancur kalau berada di negeri itu, pindah, cari sahabat, cari tempat lain, cari orang lain yang akan bersama kita. Dahulu di kota Mekah, ketika Nabi memerintahkan hijrah, ada orang-orang yang tidak mau hijrah dari orang-orang Islam. Dan kemudian ketika diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, malaikat bertanya kepadanya, fima kuntum, kalian sebenarnya kelompok mana? Mukmin sudah hijrah ke kota Madinah. Kafir, namun Anda tidak kafir juga. Anda masih berada di kota Mekah namun tidak kafir. Qalu fima kuntum. Malaikat bertanya, kalian kelompok yang mana sebenarnya? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka menjawab, kami lemah dulu ketika hidup di permukaan bumi, tak sanggup pergi hijrah. Kata malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah begitu luas untuk kalian pindah tempat tinggal kalian ke sana? Maka kalau memang tempat kita tinggal penuh dengan orang-orang jahat dan kita tidak bisa berdakwah dan agama kita terancam, tidak bisa melaksanakan agama dengan baik di sana, tinggalkan tempat itu. Dan yang sangat aneh kalau kemudian umat Islam hobi pergi hijrah ke negeri kufar. Harusnya hijrah dari negeri kufar ke negeri Islam, namun mereka tinggalkan negeri mereka dan pergi ke negeri kufar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Penyesalan pada masyarakat berikutnya adalah menyesal tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyesal tidak mengikuti Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, masih di surat yang tadi, ayat yang ke-27, Allah berfirman, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari di mana orang-orang zalim gigit jari, menggigit tangan-tangannya, menggigit jari jemarinya, dan dia berkata, aduh celakanya aku, andai dulu aku di dunia. Kata Abdullah bin Mas'ud kepada mereka yang cara berzikirnya yang aneh, bukan zikirnya yang aneh, ya, caranya, walau zikirnya benar, caranya salah, tetap salah.
Kata Abdullah bin Mas'ud, wahai kaum, Nabi Muhammad SAW bejananya pun belum pecah, baju-baju beliau belum lusuh. Apakah kalian sudah mengamalkan amalan yang Rasul kalian tidak ajarkan? Baju Nabi masih ada di rumah. Bejana-bejana yang dipakai Nabi masih ada di rumah beliau, belum pecah lagi. Kalian sudah melakukan sesuatu yang Nabi tidak ajarkan kepada kalian? Kata Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, pilih salah satu di antara dua. Kalian mendapatkan hidayah lebih baik daripada hidayah Nabi kalian, atau annakum muftatihu babi dhalalah, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan. Salah satu di antara dua. Pilih salah satu. Apakah kalian merasa dengan amalan kalian ini lebih mendapatkan petunjuk dari Nabi Muhammad? Itu mustahil. Anda melakukan amalan yang Nabi tidak lakukan, apakah Anda merasa hidayah yang Anda dapatkan ini lebih daripada hidayah dari Nabi? Nabi nya nggak punya hidayah ini. Saya punya, berarti lebih dari Nabi? Kalau tidak mungkin itu. Yang kedua, au muftatihu babi dhalalah. Kalian sedang membuka pintu kesesatan. Dan aneh kalau ada seorang dai sekarang mengatakan, tidak mungkin orang bertasbih sesat. Tidak mungkin orang yang sedang berzikir sesat. Abdullah bin Mas'ud, alim sahabat, ahli ilmunya para sahabat, bukan ahli ilmu zaman sekarang, ahli ilmunya sahabat. Orang yang bertasbih seperti itu dengan cara yang salah, kata Abdullah bin Mas'ud, muftatihu babi dhalalah, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan. Bagaimana mungkin Anda lebih mengerti daripada Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan kepada mereka, zikir dengan cara yang tidak benar kaifiatnya membuka pintu kesesatan. Dan lihatlah manusia dengan zikir-zikir yang aneh-aneh sekarang ini. Sampai ada yang terbang-terbang dari tempat duduknya. Sampai ada yang goyang-goyang sambil berdiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ada yang sampai hilang akal. Dan bagi mereka orang yang berzikir sampai hilang akal itu posisi yang paling sempurna. Yang mereka sebut dengan fana billah. Fana dengan Allah. Padahal ketika akal hilang itu artinya orang gila. Posisi yang paling buruk dalam agama kita. Namun manusia sekarang ini ya tidak peduli dengan hal itu, tidak mengikuti jalannya Rasul. Kata mereka kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardahu, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Kami tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan saja. Kami nggak apa-ngapain kok, zikir aja kok. Qal kam min muridinil khair lam yusibah. Berapa banyak orang inginkan kebaikan namun dia tidak dapatkan kebaikan itu. Sampai dia benar-benar menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Apa yang dikatakan Nabi itu yang dia kerjakan. Tidak dikatakan Nabi, tidak diamalkan Nabi, tidak dia kerjakan. Kalau tidak di akhirat akan penuh dengan penyesalan. Seorang alim ulama di bawah sahabat yaitu generasi tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib melihat orang setelah azan subuh, sholat 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Sholat. Kemudian ditegur oleh Sa'id bin Musayyib. Saudaraku, kenapa Anda sholat lebih banyak daripada apa yang diajarkan Rasulullah SAW? Rasulullah hanya mengajarkan setelah azan subuh berkumandang hanya 2 rakaat, yaitu 2 rakaat qabliyah atau rawatib dan 2 rakaat sholat sunat fajar. Itu 3 nama untuk 1 sholat. Nah, kata orang tersebut, dengarkan perkataannya, ayyu'adzibuni Allahu bisalah. Akankah Allah azab saya karena saya sholat? Cerdas memang, tapi cerdas tanpa agama. Kalau dibawa-bawakan logika, iya juga ya. Wong kita sholat kok ngapa-ngapain? Kan bagus. Kita kan silaturahmi. Kita kan pengajian, kita kan baca Al-Quran, masa sih salah? Boleh. Namun orang cerdas ini lupa dia berhadapan dengan manusia yang lebih cerdas daripada dirinya. Dan ulama besar di zamannya, Sa'id bin Musayyib, ulama di kota Madinah, kata Sa'id bin Musayyib, la yu'adzibuka Allahu bis-shalah. Engkau tidak akan Allah azab karena engkau salat, walakin yu'adzibuka bi mukhalafati sunnati nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah akan mengadabmu karena engkau menyelisihi sunnah nabimu tercinta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bukan salat yang membuat Allah mengazabmu, tapi engkau menyelisihi sunnah yang membuat Allah mengazabmu. Maka beragama adalah mengikuti Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi, penyesalan manusia tentang amalannya sendiri. Penyesalan manusia tentang amalannya sendiri. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke Wawudi'al kitab, ayat yang ke-49. Dan ketika dibentangkan kitab, fataral mujrimina mushfiqina mimma fih, engkau akan melihat pelaku-pelaku dosa takut tentang apa-apa yang ada di dalam catatan kitab itu. Mereka takut apa yang ada dalam catatan kitab. Dan catatan kitab itu apa sebenarnya? Adalah amalan dia sendiri. Di dalam catatan kitab yang akan dibagikan oleh Allah kepada kita di hari akhirat, semuanya tulisan itu adalah amal kita, biografi hidup kita sendiri. Namun mereka takut. Kenapa? Karena terlalu banyak kesalahan di dalamnya. Terlalu banyak terukir kesalahan di dalamnya. Wa yaqulun, dan ketika itu mereka berkata, ya wailatana, aduh celakanya kita. Lihadzal kitabi, ada apa dengan catatan kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tak meninggalkan sedikit pun yang kecil sampai yang besar, melainkan semua dirangkum oleh dia. Wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada, dan mereka menemukan semua yang mereka kerjakan di permukaan bumi hadir dalam catatan itu. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah menzolimi siapapun. Maka mereka takut dengan catatan amalan mereka sendiri. Padahal dalam catatan itu Allah tidak tambahkan apapun kecuali murni apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu, isilah catatan amal kita dengan kesolehan, agar kemudian ketika kita buka, kita tidak ketakutan dengan itu. Kita ketika berangkat ke akhirat, kemana kita berangkat? Kepada amalan kita sendiri. Kalau amalan kita baik akan dibalasi oleh Allah baik, kalau amalan kita buruk akan dibalasi oleh Allah dengan sesuatu yang tidak kita cintai dan tidak kita sukai. Dan jangan sampai setelah membaca biografi hidup kita sendiri, kita baru menyesal. Saya selalu mengatakan, saudaraku, saudariku, muslim dan muslimat, kalau memang kita ingin serius ke surga, cari surga di dunia. Karena di akhirat tidak ada kesempatan untuk mencari surga. Akhirat hanyalah yaumuddin, hari pembalasan, bukan hari mencari dan mencari. Maka kalau ingin surga, di dunia kita mencari surga itu. Dan kalau ingin takut, ingin jauh dari neraka, di dunia kita lari dari neraka itu. Jangan lari dari neraka di akhirat. Dan di akhirat tak ada tempat untuk itu. Tak ada kesempatan untuk itu. Maka kalau ingin mencari surga, di sini kita cari. Sekarang kita mencarinya. Kalau ingin jauh dari neraka, sekarang kita lari. Di dunia ini. Karena kalau nanti, tak ada kesempatan. Nah, terakhir, walau bukan yang terakhir, penyesalan padang mahsyar adalah orang-orang yang menyesal telah mengikuti pemimpin dan mereka minta pertanggungjawaban kepada pemimpin itu, namun pemimpin itu tak mau bertanggung jawab. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minkum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar." Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 166 dan 167. Yang artinya, tatkala orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Ini apabila kita baca kepada kita
tafsirnya maknanya adalah para pemimpin yang ngajak orang-orang sehingga dia diikuti. Orang-orang terpandang, para pemimpin bukan saja mungkin bukan hanya sekedar pemimpin-pemimpin dunia, tapi di masyarakatnya terpandang, di sukunya dia diikuti. Ya. Ketika mereka berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, wa qala alladziina taba'u, dan berkata orang-orang yang pengikut berkata, lau anna lana karratan fanatabarra'a minkum kama fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalau kita punya kekuatan, maka kita ingin berlepas diri daripada mereka. Seandainya mereka seandainya kita karrah, kita dikembalikan kepada dunia, maka kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum asaratin alaihim, demikianlah Allah telah menunjukkan kepada mereka amalan mereka sebagai hal yang sangat mereka sesalkan di akhirat. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Hati-hati mengikuti orang. Mengikuti boleh, namun di atas ilmu. Jangan ikut-ikut asal ikut. Karena orang yang kita ikuti seandainya menjalankan sesuatu yang tidak dicintai dan diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di akhirat tidak akan bertanggung jawab. Maka siapapun yang mengajak kita kepada apapun, patokannya adalah apakah di atas ridho Allah dia mengajak. Seandainya di atas ridho Allah, ikuti. Apa yang dia perintahkan sesuai dengan syariat, ikuti. Siapapun dia, pemimpin, bukan pemimpin, orang tua, sahabat, tetangga, rekan kerja, ataupun anak, dia minta kita melakukan satu, ikuti kemauannya, dengan syarat kemauannya tidak keluar daripada yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun kalau keinginannya kita ikuti di atas maksiat, maka yang terjadi adalah yang seperti ini. Oleh karena itu rumus umat Islam ini gampang. Berganti-ganti pun pemimpin rumusnya satu. Sering kaum muslimin datang kepada kita dan mengatakan, Ustaz, sekarang begini pemimpin kita, bagaimana kita berhadapan dengannya? Saya katakan rumus berhadapan dengan pemimpin sekarang sama dengan presiden sebelumnya, sama dengan presiden sebelumnya, sama dengan presiden, nggak ada bedanya. Rumusnya satu. Kalau yang dia perintahkan sesuai dengan agama, kita wajib patuh dan taat. Kalau ia perintahkan tidak sesuai dengan agama, kita tidak boleh patuh dan taat. Sudah selesai. Dan kalau ataupun kita tidak patuh dan taat, bukan berarti kita membangkang, bukan berarti kita berdemonstrasi, dan bukan berarti kita membuat kudeta menggantikan kepemimpinan yang ada. Bukan. Kita hanya tidak melakukannya murni karena dia tidak sesuai dengan agama kita, tidak sesuai dengan ketaatan kepada Rasul kita. Namun selagi perintahnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama dan tidak bertabrakan, maka diikuti. Soal maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk manapun dalam rangka patuh kepada sang khaliq. Ini dia materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang bisa kita bawakan daripada ayat-ayat tentang penyesalan yaumil mahsyar membuat kita berusaha sekuat tenaga agar menjaga diri kita dari terjerumus dalam penyesalan tersebut. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah harta yang kita sedekahkan, yang kita niatkan untuk orang tua kita yang telah wafat akan menjadi pahala jariyah untuk orang tua kita? Jawabannya ya. Jawabannya ya. Dan yang mengatakan ya Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bukan kita. Karena kepada Rasul pernah ditanyakan pertanyaan tersebut. Orang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ibuku sudah wafat, fa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah untuk ibu saya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersedekahlah untuk ibumu. Maka kalau dari anak kepada orang tua, ada hadisnya yang mengatakan bahwa orang tua mendapatkan pahala itu yang telah diniatkan oleh anaknya untuknya. Bagaimana cara menghidupkan basirah agar kita selalu hidup dan tidak tertutup? Kurangi basar, kurangi aktifnya mata, aktif kepada yang tidak bermanfaat.
Tapi kalau hal yang bermanfaat tidak apa-apa, aktif membaca Al-Quran, membaca tafsir, membaca buku-buku hadis, buku syariat. Akan tapi kebanyakan manusia mengisi kepada matanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Tolah-toleh kiri kanan, hati akan hilang. Tapi kalau ditundukkan atau dipandangkan ke suatu arah, misalnya hal yang tidak diharamkan Allah kepada pemandangan misalnya, kemudian diaktifkan mata yang ada di dalam dada, kita akan melihat subhanallah pemandangan yang sangat indah, kesempurnaan dari Allah sang pencipta. Ini orang-orang yang ingin mengaktifkan basirahnya, jangan terlalu aktif matanya. Dan di zaman kita sekarang mata adalah sumber bencana yang sangat besar, masuknya maksiat melalui mata. Apakah menjauhi teman yang berbuat maksiat termasuk memutuskan ukhuwah? Tidak. Bahkan itu diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak mungkin yang diperintahkan Allah disebut memutuskan ukhuwah. Namun kalau dia masih muslim, lakukan kehidupan bersamanya, kehidupan sebagai seorang muslim, tapi bukan muslim yang kita jadikan sahabat dekat. Hak muslim dari muslim lainnya, apabila dia mengucapkan salam, kita balas. Apabila dia ajak kita kepada acara yang sunnah, walimah dan yang lainnya, kita wajib mengikutinya, mendatanginya. Apabila dia bersin lalu bertahmid, kita bertashmid. Kalau dia sakit, kita kunjungi. Kalau dia wafat, kita antarkan ke pemakaman. Hak sebagai muslim kita lakukan kepadanya. Namun bersahabat dekat, no, tidak. Karena bersahabat dengan orang yang berbuat maksiat mempengaruhi kehidupan kita. Mohon nasihat Ustadz untuk orang-orang yang masih ikut acara-acara semisal yasinan, tahlilan rutin di lingkungan tempat tinggal. Nasihat saya adalah tanyakan kepada mereka yang mengamalkan, tanyakan kepada Ustadz yang mengatakan boleh. Pertanyaannya adalah apakah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melakukan acara seperti itu ketika Nabi hidup dan para sahabat. Tanyakan kepada mereka. Termasuk kepada Ustadz yang mengatakan boleh yasinan. Tanyakan kepada Ustadz itu, Ustadz, apakah Nabi dan para sahabat pernah ngumpul-ngumpul di malam Jumat di rumah mereka lalu baca surat Yasin? Kalau iya, berarti itu sunnah Nabi, harus kita ikuti. Kalau tidak, berarti tidak sunnah Nabi, jangan ikuti. Dan jangan tanyakan kepada anak, karena kalau antum tanyakan kepada anak lalu jawab anak-anak jawab tidak ada, lalu antum sampaikan kepada mereka Ustadz mengatakan tidak ada, mereka akan mengatakan itu kan Ustadz Anda, bukan Ustadz kami. Cari mana Ustadz kami itu yang mereka katakan Ustadz kami, dan tanyakan kepada Ustadz itu. Apakah, pertanyaannya jelas, apakah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ngumpul di malam Jumat di rumah ke rumah untuk membaca surat Yasin? Kalau Ustadznya mengatakan ya, tanyakan lagi di mana keterangan itu berada, di mana letak hadisnya. Dan saya yakin mereka tidak akan mengatakan ada, karena para ulama ahli hadis telah mengatakan nggak ada hadisnya. Nah, dan pasti yang ada adalah mereka menggeleng karena memang tidak ada hadisnya yang menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan itu dan para sahabat. Jika zikir dengan batu itu tidak benar, lalu bagaimana pula zikir dengan tasbih? Tasbih itu mirip batu loh Pak. Mungkin tidak lihat tadi yang bertanya, kita sudah mengatakan begini nih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Silahkan bertasbih dengan berzikir dengan tasbih dengan syarat otak Anda sudah tidak bisa lagi menakar angka, udah nggak sanggup lagi. Ini tadi 10 apa 15? Berarti butuh alat. Kalau butuh alat silahkan. Sudah tidak bisa lagi menakar kapan 33 itu, karena udah tua mungkin, atau sangat pelupa, atau mungkin pernah jatuh kemudian ingatannya sulit, sehingga butuh alat untuk bisa sampai kepada angka 33 yang pas. Silahkan kalau tidak bisa. Namun selagi tidak, maka tidak butuh alat apapun. Nah,
Mohon doa Ustaz agar saya dan suami segera diberikan keturunan, karena kami sudah 18 tahun berkeluarga yang belum diberikan keturunan. Semoga Allah mudahkan kepada antum dan semua mengalami hal yang sama. Amin ya rabbal alamin. Namun ingat, nasihat ana pada antum yang tidak punya anak adalah, dan nasihat kepada siapapun, jangan biasakan mata kita melihat kelebihan orang lain yang itu kekurangan kita. Jangan biasakan. Karena kalau kita biasakan itu, hidup kita akan selalu mengeluh dan mengeluh. Contoh antum yang tidak punya keturunan. Jangan biasakan mata antum melihat anak orang. Bertemu teman, itu dia udah punya anak. Bertemu saudara, udah punya anak. Bertemu tetangga, wih udah punya anak. Matanya kepada anak itu saja. Kelebihan pada orang lain, kekurangan pada dirinya. Paham? Yang benar adalah pandangkan mata antum kepada kekurangan orang lain, kelebihan pada diri antum. Apa yang saya punya yang tidak punya pada orang lain? Pandang itu. Dengan cara seperti itu, kita tidak akan mudah untuk menjadi orang yang kita tidak akan menjadi orang yang mengecilkan nikmat Allah kepada kita. Dan kekurangan yang ada pada kita tidak membuat kita selalu saja mengeluh dan mengeluh. Baik, tidak punya anak. Anda kan masih punya suami dan istri toh? Punya suami, punya istri. Orang lain istri pun nggak punya. Jangankan anak, istri nggak punya dia. Berarti antum lebih daripada orang lain. Antum punya suami, punya istri, punya rumah, punya kendaraan. Orang lain rumah nggak punya, kendaraan nggak punya. Berarti lihat apa yang ada pada kita yang orang lain tidak punya. Demi Allah, ketika kita pakai sepeda motor, kemudian kita berhenti mobil kita di perapatan, lihat orang-orang tua yang sudah tua renta menjual koran, berapalah keuntungan yang dia dapatkan di usia dia yang sangat senja dengan baju yang lusuh itu. Kenapa kita tidak lihat kelebihan yang ada pada kita walau kita tidak punya anak? Jangan biasakan mata kita menatap kekurangan yang ada pada kita dan itu kelebihan pada orang lain. Jangan. Biasakan melihat apa yang kita punya yang orang lain tidak punya, supaya hidup itu semangat, supaya hidup itu berbahagia, supaya hidup itu tidak merasa kurang. Kalau hidup itu selalu melihat kekurangan yang ada pada kita, kelebihan pada orang lain, nggak akan selesai-selesai hidup. Belum punya istri, istri orang dilihat, udah punya istri orang, udah punya istri. Akhirnya punya istri. Setelah punya istri, masih kurang tinggi istri saya, Ustaz, istri orang tinggi. Setelah itu nggak punya rumah, lihat nggak punya rumah, sampai punya rumah. Sudah punya rumah, kekecilan. Nggak akan ada puas-puasnya kalau melihat apa yang tidak kita punya. Hidup kita ini Allah sudah berikan plus minus. Pasti ada kelebihan punya kita dan kekurangan punya kita. Pasti ada. Dan setiap manusia punya plus minus itu. Tinggal lagi bagaimana kita bersabar di yang plus, di yang minus, dan bagaimana kita bersyukur di yang plus. Itu yang penting. Apakah dengan adanya anak itu artinya kita tidak bisa, dengan tidak adanya anak itu artinya kita tidak bisa ke surga? Enggak toh? Apakah terhalang pintu surga dengan kita tidak punya anak? Enggak terhalang. Maka jangan biasakan melihat kekurangan yang ada pada kita. Biasakan melihat kelebihan yang ada pada kita. Ya. Ada sebuah pertanyaan kurang ajar. Siapa yang menciptakan Allah? Gak boleh. Ini haram hukumnya. Dilarang oleh Nabi kita, sebelum antum mengatakan ini, sudah dilarang oleh Nabi kita lebih dari 14 abad yang lalu. Kata Nabi SAW, akan datang syaitan kepada manusia, memberikan was-wasnya sampai dia akan berkata kepada manusia itu, siapa yang menciptakan Allah? Kalau datang itu kepadamu, maka bertawudlah kepada Allah dari godaan syaitan, dan wal yantahi, hendaklah dia berhenti dari pertanyaan itu. Ya boleh. Ya. Suatu kepandiran memberikan pertanyaan yang pasti tidak ada jawabannya. Yang pasti tidak ada jawabannya. Nah,
Ini bukan pertanyaan, ini namanya surat. Panjang sekali, Masya Allah. Tengok lihat. Ini bukan pertanyaan ini. Ini surat ini. Satu halaman penuh tulisannya kecil-kecil lagi. Untuk sholat witir, selama ini saya melakukannya setelah sholat isya. Bolehkah saya melakukan seperti di atas, atau lebih afdal melakukannya bersama dengan sholat tahajud? Setelah sholat isya sudah boleh sholat witir. Sudah boleh sholat witir, walaupun sholat isyanya dijamak takdim di waktu maghrib. Intinya sudah selesai sholat isya, sudah boleh untuk sholat witir. Namun yang afdolnya adalah di akhir malam, mendekati waktu subuh. Itu afdolnya. Kalau afdol, lawannya bukan tidak boleh, tapi tidak lebih afdol. Maka yang mengerjakan witir sebelum tidur, setelah sholat isya boleh. Ya, namun yang paling afdol adalah di akhir malam. Afdolnya seperti itu. Nah. Apakah manusia yang sering melakukan amal berdasarkan pemahaman sendiri atau pemahaman yang salah, saat manusia tersebut meninggal dalam kondisi beribadah, di mana ibadah tersebut pas kebetulan sudah sesuai syariat, apakah manusia tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Mungkin pertanyaannya adalah, ada orang yang ketika hidup tak nampak istiqomah dengan sunnahnya, namun ketika wafat, Masya Allah, sedang membaca Al-Quran, sedang berzikir, sedang sholat misalnya. Katakan bahwa Allah Maha tahu siapa dia. Allah Maha tahu siapa dia. Dan apa yang kita tahu selama ini bahwa ada amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang dia lakukan, ya itu yang kita tahu. Mungkin di balik apa yang kita tahu, ada sesuatu yang sangat dicintai Allah dari dirinya. Gitu. Karena husnul khatimah dan su'ul khatimah adalah final ilmu Allah tentang seorang manusia. Kalau Allah tahu dia adalah baik, Allah wafatkan di atas husnul khatimah. Kalau Allah tahu dia buruk, maka Allah wafatkan dia di atas su'ul khatimah. Nah, biarkan Allah, jangan tanya-tanya. Nah. Ketika sholat fardu, bolehkah kita menahan buang angin? Jawabannya makruh. Jawabannya adalah makruh, karena dia menghilangkan kekhusyukan. Apalagi sampai goyang-goyang badannya. Itu sudah jelas khusyuknya hilang. Maka jangan menahan angin, ya. Makruh. Jawabannya adalah makruh, karena akan menghilangkan kekhusyukan. Selagi dia angin itu belum keluar, maka belum batal wudu. Namun menahannya hukumnya adalah makruh. Apa perbedaan sedekah dengan infak? Infak maknanya luas. Seluruh mengeluarkan harta itu namanya infak. Sampai orang mengeluarkan harta untuk maksiat pun infak namanya. Orang-orang yang di luar, orang kufar, menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, agar mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya agar membuat orang lain terhindar dan terjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh aksi mengeluarkan harta itu disebut infak. Dan seluruh infak itu beraneka ragam. Ada yang sedekah, pemberian kepada orang-orang miskin, ada yang hadiah, ada yang hibah, ada yang zakat, ada yang wakaf. Nah, pada saat setelah wudhu tanpa sengaja saya menginjak kotoran cicak atau kotoran tikus, apakah wudhu saya batal? Tidak ada bahagian daripada membatalkan wudhu terkena najis. Tak ada. Tak ada bahagian dari membatalkan wudhu terkena
najis. Namun kalau terkena najis, tak boleh sedang bernajis di bawah sholat. Itu artinya apa? Dibersihkan saja, sehingga tidak perlu wudhu lagi. Karena dia tidak membatalkan wudhu. Dia hanya menghalangi sholat. Maka ketika kita terkena najis, terhalang kita sholat ketika sedang najis itu sedang ada pada kita. Karena salah satu syarat sahnya sholat, at-taharatu minan najasah. Tempat kita dan badan kita, pakaian kita harus bersih daripada yang namanya najis. Ketika najis itu telah dibersihkan, maka tidak perlu berwudhu lagi. Tidak batal wudhu. Nah, bagaimana cara berinfak di tengah banyaknya lembaga sosial dan kita masih ragu terhadap pengelolanya? Infakkan kepada hal yang antum tidak ragu. Bila perlu, bangunkan masjid. Antum bisa bangun masjid sendiri dengan harta antum. Itu aja kok repot. Ya. Kalau kita ragu tentang orang yang akan mengelolanya, berikan kepada orang yang kita tidak ragu, atau kita kelola sendiri. Tolong jelaskan kepada kami tentang takdir. Butuh 1,5 jam. Kalau tidak, payah antum memahaminya nanti. Nah, kalau saya sudah sholat sunat sebelum sholat subuh di rumah, kemudian berangkat ke masjid, sholat masuk masjid, apakah masih dibolehkan? Iya. Sholat masuk masjid artinya sholat tahiyatul masjid. Sebenarnya kalimat tahiyatul masjid dari Nabi kita nggak ada. Nggak ada Nabi mengatakan sholatlah kalian sholat tahiyatul masjid, itu nggak ada. Yang ada adalah perkataan Nabi SAW, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Maka ketika kita masuk masjid, mau apa kita? Mau sholat, langsung saja sholat. Gak perlu duduk. Karena kita kan gak mau duduk. Tapi kalau kita mau duduk, sholat dulu. Sholat apa? Terserah. Kalau waktunya duha, sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat, sudah boleh duduk setelahnya. Kalau waktunya tahajud, sholat tahajud boleh duduk setelahnya. Kalau waktunya ba'diyah, qobliyah, subuh, lakukan qobliyah, sudah boleh duduk sebelumnya. Kenapa? Karena kata Nabi, jangan duduk kecuali sholat dulu 2 rakaat. Kita sudah sholat, ya sudah boleh duduk. Dan tidak mesti harus dikhususkan 2 rakaat namanya tahiyatul masjid. Gak mesti. Kalau seandainya ada sholat lain, sholat qobliyah rata-rata, kita datang setelah azan, sholat qobliyah. Kecuali tidak ada lagi sholat lain. Antum datang ke masjid jam 2 siang. Ba'diyah zuhur sudah lewat, qobliyah asar belum datang. Maka tak ada sholat lain. Maka ketika ingin duduk harus sholat 2 rakaat. Maka ini khusus sholat tahiyatul masjid. Karena kita dilarang duduk sebelum sholat. Dan itu penting. Sampai suatu saat Nabi Muhammad SAW ketika sedang berkhutbah, ada sahabat yang masuk langsung duduk saja. Nabi memutuskan khutbahnya dan berkata, "As-shallait? Apakah engkau sudah sholat?" Kata sahabat itu, "Belum." "Qum fasholli rak'atain." Bangkit, sholat 2 rakaat. Sampai Nabi memutuskan khutbahnya untuk menyuruh sahabat itu sholat. Maka jangan sepelekan masalah duduk di masjid tanpa sholat sebelumnya. Namun tidak mesti harus dikhususkan. Masuk masjid, tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Setelah tahiyatul masjid baru sholat qobliyah 2 rakaat. Tidak mesti harus seperti itu. Ya. Kalau harus ada 2 rakaat tahiyatul masjid, kalau tidak ada 2 rakaat tahiyatul masjid itu belum boleh sholat, maka orang yang masuk sholat zuhur tak boleh duduk di masjid. Ya kan? Harus ada 2 rakaat tahiyatul masjidnya belum. Masuk dia pas imam takbiratul ihram sholat zuhur, masuk 4 rakaat. Seandainya harus 2 rakaat namanya tahiyatul masjid, ini orang belum boleh duduk di masjid. Karena dia belum sholat tahiyatul. Tapi yang benar dia sudah boleh duduk karena dia sudah sholat. Maka ini makna yang hak. Dalam hal ini seorang ulama di kota Madinah mengingatkan kita memahami Al-Quran, memahami agama dengan nas dari hadis Nabi lebih gampang. Lebih gampang dan lebih simpel.
Mohon nasihat untuk orang tua yang suka nonton sinetron. Nabi SAW mengatakan, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Maka perpanjangan umur harusnya diiringi dengan bagusnya amal. Dan sinetron tidak ada yang bagus, karena dia dusta semuanya. Ditambah lagi kalau seandainya auratnya terbuka dan yang lainnya. Maka dengan pertambahan usia harusnya lakukan hal yang terbaik, yaitu melakukan sesuatu yang berpahala untuk dilihat. Adapun dusta semuanya buruk. Dan film, kategori definisi film adalah kebohongan yang mengasyikkan, kebohongan yang mengenakkan, mengasyikkan. Itulah dia film. Dia bohong, dia dusta. Kita tahu itu dusta. Nangis nggak nangis sebenarnya itu, cuman pura-pura nangis. Gitu. Jadi janganlah habiskan waktu kita untuk yang sifatnya tidak bermanfaat, apalagi dosa. Untuk tidak bermanfaat saja tinggalkan. Maka lebih baik mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Wallahu alam bis-shawab. Saya ingin bertanya, belakang ini saudara-saudara kita seiman dilanda di India terzolimi. Pertanyaan saya, jika di negara mayoritas non-muslim, bahkan pemimpinnya pun non-muslim, siapakah yang berhak untuk mengumandangkan jihad? Mana orang yang bertanya tentang jihad? Jihad syaratnya saudaraku, di antaranya adalah pertama, kufrun bawah, kekufuran yang sangat nyata. Yang kedua, adanya kekuatan untuk berjihad. Tanpa adanya kekuatan dan kemampuan maka jihad tidak ada. Yang ketiga, syaratnya ada pemimpin yang mengajak untuk jihad. Di bawah bendera pemimpin itu kita berjihad. Dan semua itu ya, di dunia sekarang ini, kata para ulama ahli hadis, para ulama dunia, tidak ada yang namanya jihad seperti itu. Jihad di bawah bendera pemimpin, jihad untuk kemudian karena kemampuan dan kekuatan untuk berjihad. Syekh Muhammad bin Saleh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah berbicara panjang lebar tentang jihad di dalam muhadarah beliau dan mengatakan, membangun kekuatan jihad dimulai dari pembangunan kekuatan iman. Karena jihad tidak pernah disyariatkan agama sampai orang-orang yang beriman bersama Nabi telah memiliki kekuatan iman. Baru setelah itu kekuatan alat. Jadi bukan kekuatan alat semuanya, namun kekuatan iman. Lihatlah bagaimana Nabi SAW memulai proses jihad dengan membangun kekuatan iman di tengah para sahabat. Dan setelah mereka dipindahkan ke kota Madinah, baru datang kekuatan sarana dan prasarana. Maka mengajak umat kepada keimanan bagian daripada proses untuk berjihad. Dan hanya memegang senjata tanpa iman bukanlah bagian daripada menyusun kekuatan untuk jihad fisabilillah. Dan kadang-kadang kita terlalu bersemangat sehingga kita ingin berjihad dan tak tahu kita mau jihadnya bagaimana. Jihad punya kaedah-kaedah. Kalau yang terzolimi adalah saudara kita di India, doakan. Kalau kita punya harta bisa kita kirim ke sana, kita kirim ke sana. Kalau kita memang ingin berangkat ke sana, diizinkan oleh orang tua kita, boleh berangkat ke sana. Namun untuk membantu mereka, bukan untuk membunuh orang-orang yang ada di sana. Ustaz, bagaimana caranya supaya amanah berupa jabatan yang kita emban di bumi ini tidak menjadi fitnah? Lakukan keadilan dengan jabatan itu. Lakukan kejujuran dan amanah dengan jabatan itu. Ya, dan jangan menzolimi siapapun dengan jabatan itu, dan jangan melakukan dosa apapun ketika menjabat itu.
Ini yang akan menjadi orang yang mendapatkan jabatan amanah jabatan akan selamat di akhirat. Ikhwani fid din, akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang terjauh dan terhindar dari penyesalan padang mahsyar yang akan mencelakakan mereka dan menyerumuskan mereka ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.